Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman Instagram. Selamat datang buat yang bergabung dalam segmen ngobrol bareng atlet badminton Indonesia. Kita sudah memasuki edisi yang keempat. Kemarin sudah ada Fajar Alfian, mungkin sudah nonton, ada Indah Cahyasari Jamil, dan terakhir ada Melati Daiva Oktavianti. Nah, kali ini kita akan ketemu dengan atlet siapa? Ya, pasti udah pada tahu sih karena udah diumumin. Kita akan ketemu dengan salah satu atlet berprestasi Indonesia. Banyak penggemarnya, banyak prestasinya juga dari sektor tunggal putra. Siapa lagi? Kalkan, Jonathan Christie. Yeay. Oke, teman-teman mungkin kita panggil Jonathan dulu ya. Kita coba panggil Jonathan. Oke, menunggu Jonathan Christie untuk ada invite dari menunggu Jonathan untuk bergabung. Bentar, salah pencet kayaknya Jonathan. Kita tunggu Jonathan ya. Hai Jo. Sebentar, sabar. Oke. Iya, akhirnya Halo. bergabung juga. Halo Jonathan. Bentar ya. Oke. Teman-teman mungkin yang udah lihat poster pengumuman live bareng Jonathan hari ini, mana juga udah naro beberapa pertanyaan, udah saya pilih beberapa, nanti kita coba tanyain ke Jonathan dan kita lihat ya Jonathan. Gua dan Jonathan bakal ngobrol apa aja. Hai Jo. Halo. Hai, udah oke nih? Oke. Udah aman semuanya? Man. Aman. Jo, apa kabar? Baik. Pastinya baik dong, harus baik. 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 Oke. Jo, suaranya agak kecil. Emang agak kecil ya? Ya, nah, udah oke. Kecilan tadi. Sekarang, Jonathan, gimana nih hari ini, hari Minggu, tapi di karantina, udah 2 bulan ya di karantina. 2 bulan, Boleh kurang lebih. diceritain nggak? Kira-kira dari pagi sampai sore ini ngapain aja, Jo, di asrama Sam? Oke, gue bisa pakai AirPods deh. Kayak nggak ada suaranya. Oke. Gimana tadi? Iya, dari hari ini kan hari Minggu, biasanya mungkin latihannya off, biasanya Mhm. pulang, tapi kan sekarang karantina. Boleh diceritain nggak dari pagi sampai sore, Jonathan, kegiatannya apa aja hari ini? Dari sore kalau selama karantina ini sih paling tetap ada gereja, tapi gerejanya kan online. Mm-mm. Jadi gereja online terus sama paling sisanya istirahat sih paling sama kalau ada waktu luang main game aja sih. Hari Minggu nggak ada latihan ya emang? Nggak ada libur. Nggak ada. Udah mulai bosen belum, Jo, sama rutinitas karantina? Dibilang bosen, ya sebenarnya bosen sih. Cuman ya dibilang buat kebaikan ya karena emang buat kebaikan juga kita semua kan. Jadinya ya mau Mm-mm. nggak mau emang harus apa? Ya harus diikutin gitu peraturannya. Hmm. Rutinitasnya ada yang berubah nggak dari sebelum karantina dengan sekarang, yang paling mendasar yang lo rasain apa aja sih? Pastinya nggak bisa ketemu keluarga. Itu yang paling Mm-mm. jelas. Terus juga nggak boleh keluar-keluar. Terus apa ya? Jadi lebih banyak main sama temen aja sih di sini jadinya selama 2 bulan Hmm. Mhm. gitu. Banyak ada ini nggak sih rutinitas-rutinitas baru gitu yang misalnya kalau hari normal lo nggak melakukan hal itu, tapi karena karantina jadi melakukan ini, nyoba itu, ada nggak sih? Piket, Kenapa? piket. Piket, piket, Jadi oke, kita semua asrama ya? pasti asrama ya cowok cewek sama lah pasti gue rasa. Semua dapat jatah Mm-mm. buat piket dan kebetulan tadi hari ini gue piket tadi pagi. Jadi ya Oke. inilah ada teman juga kan bareng. Jadi setiap orang tuh setiap regu ada 3 atau 4 orang lah piket Mm-mm. setiap hari. Jadi
kita ya nyapu, ngepel, buang sampah, terus bersihin kamar mandi, sikat kamar mandi ya gitu. Oke. Udah lama banget dong ya nggak melakukan hal-hal itu. Iya, Biasanya ada yang bantu ya di asrama. biasanya ada Nyuci juga ya, activity. Jo? Nyuci, Nyuci juga. nyuci sendiri juga? Iya. Luar biasa, Jonathan Christie. Sama ini, kalau nggak salah lihat, updatean di Instagram Jonathan tuh suka bikin smoothies, ngoprek-ngoprek Iya. dapur. Itu tuh baru-baru aja lo lakuin pas karantina atau sebelumnya emang udah seneng aja sih di dapur kayak. Enggak, sebelumnya kan kita ada menu kan, menu maksudnya bukannya sekarang nggak ada menu, cuman ada menu yang kayak gue kan emang waktu itu pengen lebih keringin lagi gitu. Jadi ada pola makan yang emang harus dijaga bener-bener gitu kan. Mm-mm. Jadi emang ada Mm. nih harus makan ini gitu. Ya walaupun tetap ada disediain di kantin, cuman emang ada istilahnya Mm-mm. spesial lah buat yaitu buat nurunin berat badannya ada tuh. Oke. Nah, untuk sekarang ini kan selama masa karantin lebih dikurangin. Nah, itu ya mau nggak mau, gue Mm-mm. gimana caranya ya gue juga ngelakuin hal yang mungkin caranya beda tapi hasilnya sama gitu. Oke. Kayak gitu. Makanya Oh, tetap berarti tetap bukan cuman sekedar iseng ya? bukan cuma sekedar iseng juga. Jadi tetap ada apa ya? Jaga juga. Dan emang kebetulan dari kemarin lagi suka ngeliat masak-masak gitu kan. Jadi pengen coba masak Oke. yang gampang, yang gak ribet gitu. Jadi ya udah, smoothies kan gampang Hahaha. Udah gitu. nyoba apa aja kalau masak? Kalau masak, masak apa ya? Kalau masak tuh jujur di sini susah kan, mesti ada bahan-bahannya dan ada ini juga kan, ada Oke. yang kokinya juga kan. Jadi kita nggak enak kalau buat ganggu juga. Jadi ya itu makanya yang gampang, ya udah Yang smoothies. gampang ya. Mm-mm. Smoothies. Wah, luar biasa loh. Keren di lapangan, ternyata jago juga meracik makanan-makanan di dapur ya. Tapi sejauh ini udah mulai kangen nggak, Jo, sama turnamen, sama lapangan badminton gitu? Udah kangen belum? Kalau dari lapangan badminton, kangennya justru ke Mm-mm. ini sih, ke pertandingan. Karena Ah, oke. biasanya kita, justru biasanya nih kalau lagi ada jadwal full padat, kita kangennya tuh di rumah gitu. Karena kan Mm-mm. pasti 2 minggu pertandingan, balik cuma sebentar, berangkat lagi, balik sebentar, berangkat lagi. Nah sekarang, ya itu, apa di yang lebih dipikirin, lebih kangen ke pertandingan sih. Nah, pertandingan iya dong ya. Biasanya sebulan bisa 2-3 turnamen ya, Jo? Iya, bisa 2 sampai 3 turnamen. Sekarang 2 bulan malah udah off ya. Makanya 2 bulan nggak kemana-mana. Kalau turnamen yang paling berkesan gitu, ngomong-ngomong soal turnamen, Aha. yang berkesan sejauh ini apa, Jo, di Ya, sepanjang karir lo? pastinya Asian Games nggak bisa dipungkiri itu salah satu kenangan yang bisa dibilang ya kenangan yang paling indah juga kalau buat gue ya. Mungkin kalau yang lain, ditanya lain, pertandingan lain, mungkin New Zealand Australia karena itu gelar pertama di World Tour. Ah, oke. Itu sih. Hmm. Terus di Asian Games kemarin juga jadi salah satu momen nama lo lebih dikenal sama seluruh Indonesia ya. Fans makin membludak nggak sih? Itu ya mungkin berkat para fans bulu tangkis juga yang menggembar-gemborkan kan. Mm-mm. Jadi ya mau nggak mau orang banyak nih. Dan kebetulan emang waktu itu kan Asian Games di Indonesia dan Indonesia olahraga Mm-mm. yang paling diminati ya kalau nggak bola ya bulu tangkis kan. Jadi ya pas aja sih momennya. Ya, kalau negara yang lo kangenin sekarang apa nih? Kan setahun tuh banyak negara lo datengin kan. Kayak, Ya, aduh tiba-tiba pengen deh ke sini, turnamen di sini gitu. ya paling kangen sih sebenarnya Prancis sama Jepang karena itu udah 2 negara yang paling gue suka. Apa, Jo, serunya di Prancis sama di Jepang? Prancis suasananya sih, suasana itu Hmm. enak. Terus kalau Jepang beda nih, beda apa ya, beda suasananya sama-sama enak tapi beda beda kultur ya, beda budaya kayaknya. Kalau Jepang tuh Hmm. ramenya tuh rame yang kayak seru aja gitu di banyak banyak apa ya, jajanan pinggir jalan kan, jajanan-jajanan gitu kan. Hmm, ya street Terus foodnya. kalau di Paris lebih ke suasananya gitu, enak aja suasananya. Klasik, cuci Iya, mata sama bangunan-bangunan betul, tua betul. gitu ya. Hmm. Oke, Jo, kalau gitu ngomong-ngomong soal pertandingan nih, Hmm. pengen tahu dong kalau
lo sendiri persiapan sebelum pertandingan, kalau teknis udah tau lah ya, pasti kan latihan, pemanasan, apa segala macam. Kalau persiapan non teknis tuh gimana sih Jo? Kalau lo sendiri ada nggak persiapan non teknisnya? Taruhlah misalnya 2 jam sebelum pertandingan gitu, lo ngapain aja sih biasanya? Yang paling yang biasa sih pasti semua pemain ngelakuin kayaknya nonton video sih. Nonton video musuhnya Nonton sih video. Itu 2 jam sebelum pertandingan ya? itu udah kalau gue bahkan malah malamnya. Kalau misalnya Oh besok malamnya. main malamnya gitu. Sama mungkin Mm-mm. sebelum main juga pasti ada biar nginget sedikit kan. Nonton lagi sama eh, makan ya biasa sih makan paling 3 atau 3 jam sebelum main lah makan terus Oke. persiapan segala macam sama paling ya sebelum berangkat pasti doa dulu udah itu aja. Packing-packing tas gitu berapa jam sebelum sih Jo? Kayak Apa nyiapin packing-packing tas pertandingan, packing tas tas raket. kalau gue sih nggak yang terlalu mepet sih ya. Jadi kalau misalnya emang lagi lowong aja gitu ya udah kayaknya biasa habis sarapan Mm-mm. nih habis sarapan pagi Mm-mm. biasanya kalau lagi lowong ya udah langsung aja packing itu biar takut nggak lupa juga kan Oke oke gitu. oke. Suka dengerin musik juga nggak sebelum turnamen? Kalau dengan musik Sebelum pasti, jadi main? setiap mau berangkat juga pasti dengerin musik biar relax aja sih. Jenis musiknya apa sih Jo yang lo biasa dengerin? Banyak, tergantung kadang-kadang tuh tergantung suasana mood hati sih sebenarnya. Oke. Kalau misalnya emang lagi butuh yang lebih semangat, bisa setel musik yang lebih beatnya agak naik kayak gitu. Oke. Jadi nggak mesti yang apa beat-beat apa yang menenangkan, Iya, yang slow nggak nggak mesti gitu selalu, ya? nggak. Oke. Balik lagi nih ke tas raket. Soalnya Hmm, kepo sama isi-isi tas raket. Kalau satu match gitu, lo bawa baju turnamen tuh berapa Jo? baju Satu minimal tiga, pertandingan. 3. Itu berarti sama semua ya sama warnanya? semua. Jadi iya satu set ganti gitu. Hmm, jadi iya ini buat yang teman-teman yang belum tahu, kalau Hmm, baju pertandingan itu kan nggak bisa ganti warna di tengah-tengah ya. betul, iya. Betul. Dan peraturannya untuk pemain boleh milih warna tuh kalau rankingnya lebih tinggi ya, Jo. Ya, kalau ranking lebih tinggi kita bisa lebih menentukan mau pakai baju apa. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sama gitu di tengah pas masuk gitu gimana? Nah, itu juga gue nggak tahu tuh jadi pertanyaan juga. Waktu final All England, Ah, oke. semua putih semua dan itu ya gue nggak tahu sih. Gimana Oh ininya iya. Tapi kalau regulasinya nggak kalau tahu. normalnya harusnya Normalnya yang harusnya ranking di bawah yang harus ranking ganti lebih beda di ya. atas tuh dia yang lebih menentukan pakai baju warna apa dan yang peringkatnya di bawah dia yang ngikutin harus berubah. Oke. Kalau raketnya ada berapa, Jo? Raket Yang dibawa? bawa minimal 8. Itu dalam satu match. 8 Semua sampai dibawa. 10. Pokoknya kalau kita berangkat satu pertandingan itu selalu bawa 8 sampai 10. Oke, dan itu setiap pertandingan bawa. Oh, berarti itu udah settingannya udah sama semua gitu ya? Nanti Ya, putus ganti gitu ya? putus ganti. Oke, oke, oke. Kalau benda wajib yang dibawa di luar kebutuhan bertanding ada nggak sih? Kan kalau raket, baju, sepatu itu kan udah wajib lah ya emang dipakai dibutuhin. Yang enggak gitu, Wajib. yang nggak wajib misalnya bawa apa kayak pengen bawa aja gitu. Apa ya? Gak ada sih Nggak ada yang kayak spesifik. Nggak ada yang spesifik ya. nggak ada yang spesifik misalnya nggak perlu dibawa ya nggak perlu dibawa apalagi kan berat-beratin tas Hmm. gitu kan jadi ya udah taruh di koper Oh aja gitu. taruh di Jadi hotel aja. berarti lo emang seefisien mungkin yang dibawa ya. Iya. Hmm. Jo, Mhm. bercerita soal pertandingan, boleh dideskripsiin nggak sih lawan-lawan terberat yang pernah lo hadapin gitu, yang cukup tangguh gitu lah. Lo mau menang atau kalah gitu, bisa nggak sebutin 5 gitu lawan tertangguh yang selama ini lo ini Jadi hadapi? kalau tertangguh sih semua juga bagus-bagus sih maksudnya yang nggak ada Mm-mm. kalau dari Super Series tuh udah nggak ada yang enteng lah istilahnya. Cuman itu balik lagi siapapun bisa menang siapapun bisa kalah kan. Tapi yang paling penting ya pas di lapangannya itu terkadang gimana kita ngerespon hal-hal yang kita nggak pernah duga sebelumnya aja tuh di lapangan. Kadang kan ada tuh kita misalnya prepare nih dari malam gue prepare udah mau main kayak gini nih.
gue mau main lebih enjoy, relax apa. Tapi pas pertandingan, pas mau masuk lapangan, itu tuh bisa beda. Dan apa yang kita pikirin tuh bisa tiba-tiba blank, hilang gitu tuh bisa. Itu tuh bisa. Nah itu Hal kecil aja bisa hal mempengaruhi kecil ya. aja tuh bisa gitu. Nah jadi menurut gue ya itu, semua berat, tapi gimana cara kita ngatasin masalah itu sih, kalau menurut gue ya, itu. Jadi 5 nama nih siapa nih kira-kira? Ada nggak? Kalau spesifik ya pasti ya Momota ya udah nomor satu. Momota, Chenlong gue belum pernah Momota, oke. menang. Terus juga Chenlong. Ginting juga oke. Terus siapa lagi ya? Exolson, Cho Tianchen, Siuki banyak sih kalau dibilang bagus gitu. Wow, banyak. Banyak, Banyak ya, soalnya tunggal putra persaingannya lumayan ketat ya, Jo ya. banyak, banyak. Hmm. Jo, gue sempat kan sempat observasi tentang lo nih sebelum ngobrol-ngobrol, terus lihat Hmm, wawancara-wawancara lo yang lama-lama. Lo pernah mention dulu tuh pengen banget lawan Lindan. oke. Ingat gak? Ingat. Oke, terus udah ketemu Mhm. 7 kali ya ternyata. Udah menang Kurang lebih, juga, udah kalah iya. juga. Mm-mm. Gimana Jo, bisa diceritain nggak? Dulu kan waktu dulu kayak, oh pengen banget ketemu Lindan, terus tiba-tiba lo udah berapa kali ketemu dan juga pernah menang gitu dari dia. Gimana Dulu rasanya? itu pengen ketemu Lindan, pengen sih maksudnya, tapi nggak pengen yang gue pengen banget ya ketemu dia, enggak. Dan nggak pernah kepikir sampai, ya itu balik lagi sih, emang udah diizinin Tuhan juga kan, sejalannya waktu, karena waktu itu regenerasi kita sempat agak gapnya agak jauh. Jadi waktu itu kan gue langsung upgrade kan, istilahnya kalau coach gue bilang tuh langsung upgrade, kita langsung main di Super Series gitu. Nah itu Mm-mm. kan hal yang tadinya gue nggak pikirin gitu. Harusnya kan jenjang gue nih dari kelas 1 misalnya mesti kelas 2. Tapi ini dari kelas 1 langsung kelas Oke, 3 gitu. Nah itu makanya gue akselerasi ya. nggak pernah nyangka bisa langsung main di sini. Dan pas waktu itu pertama kali main ketemu Lindan, itu tuh bener kayak nervous gitu loh. Ngerti gak sih, kayak anjir gue akhirnya ketemu dia. Kayak Oke. ya kayak nggak nyangka aja, kayak demam panggung gitu pertamanya kayak gitu. Terus setelah itu seminggu ke depannya tuh kan itu pertama ketemu di Singapura kalau nggak salah. Terus setelah itu Mhm. tuh ketemu di Indonesia. Di Indonesia gue udah nggak terlalu nervous, dan di situ ya udah all out aja mainnya. Kalah ya karena emang kemarin pun udah kalah, menang ya syukur gitu. Jadi ya lebih enjoy. Itu pengalaman apa ya yang nggak bisa lupa sih lawan Lindan tuh. Iya ya, salah satu legend lah bulu tangkis Iya. dunia. Hmm. Jo, selain bulu tangkis, Hmm. lo kan juga aktif berbisnis ya Hmm. di dunia apa di dunia bisnis lo juga masih mencoba meniti karir. Boleh diceritain gak sih lo awal mulanya kenapa sih kok kepikiran bisnis dan kenapa milih bisnisnya clothing? Clothing kan ya? Clothing. Bisnis Hmm. pertama, kenapa mikir bisnis clothing untuk saat ini ya? Pertama, gue belum tahu banget yang namanya bisnis itu apa. Bisnis ini kan Hmm. bisa dibilang 50-50 nih, antara lu bisa sukses atau enggak lu bisa bangkrut itu istilahnya kan. Nah itu gue Hmm. ngambil kayak, kalau kita bisnis makanan, untuk pertama langsung gue bisnis turun di makanan, gue nggak tahu apa yang gue harus lakuin. Dan makanan Oke. itu resikonya besar banget. Makanan tuh resikonya besar banget karena kalau nggak laku, bahan-bahannya itu bakal udah nggak bisa dipakai lagi lah istilahnya kan, udah expired Hmm. dan lain sebagainya, busuk lah segala macam. Jadi resiko kalau buat di makanan dan lain-lain tuh agak riskan gitu menurut gue. Oke. Makanya kenapa gue milih clothing, karena kalau clothing kan berbentuk kaos gitu. Kaos tuh nggak bakal Hmm. expired, lu sampai kapan juga tuh nggak bakal expired gitu kan. Toh misalnya nggak laku pun itu bisa dijual dengan harga yang miring dan lain sebagainya gitu kan. Itu tuh masih bisa lah. Nah, makanya kenapa gue pilih clothing ya itu. Dan awalnya ketemu ini tuh juga nggak nggak kepikiran juga sih gitu. Dan nggak apa ya, nggak gue rancang gue mau punya ini nih sebenarnya, enggak gitu. Karena pertamanya ini Oke. punya teman gue gitu loh. Hmm. Jadi awalnya tuh ada dua orang yang punya nih, si A lah katakan. Nah si B ini nih ngenalin produk ini ke gue gitu loh. Dan gue lihat kok keren ya, kok kayak udah ada gitu, udah ada brand brand lain udah ada, tapi kok kayak kayak gimana ya, kayak nggak mau lebih nunjukin tuh ke cinta Indonesianya banget lah istilahnya gitu. Kayak mau lebih apa ya, gue nggak bisa ngejudge juga sih, cuman gue pengen bilang kayak ya lebih
ya lebih represent Indonesia lah gitu. Nah dari situ gue Terus mikir, lo langsung dapet chemistry-nya lah istilahnya gitu iya ya dari situ sama tapi brand belum ini gitu. belum langsung gue iyain gitu kan. Gue masih Oke. gue mikir dulu deh ya, gue coba pikir, gue coba runding dulu sama keluarga dan sebagainya, gimana ininya. Dan berjalannya waktu, oh oke juga. Dan ini kan bisnis pertama juga gitu, dan emang nggak Hmm. bakalan langsung boom banget dan lain sebagainya gitu. Dan gue juga nggak nganggap ini sebagai loncatan yang langsung tiba-tiba gue mesti berbisnis besar gitu, enggak gitu. Jadi gue cuma nganggap bisnis ini sebagai, oh gue sekalian belajar nih bisnis tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Hmm. Sejauh mana eh, sejauh mana lo berperan dalam bisnis itu? Apa lo juga mencoba mendesain gitu atau apa gitu sih? Karena kan kesibukan lo kan juga Betul. lumayan padat nih ya. Mhm. Mm-mm. Itu yang paling penting sih, banyak juga yang tanya. Jadi sebenarnya nggak, gue nggak terlalu terjun banyak sebenarnya di sini, karena teman gue notabene yang lebih terjun banyak juga gitu. Tapi beberapa desain sempat gue ngedesain juga. Salah satunya ya ini nih, Wah, bentar, yang mana yang mana? yang ini, nggak tahu aja, gue suka ngedesain yang ini, Oke, Generation of Youth, Youth Power. oke. Jadi kan Ya sekarang power, anak-anak wow. milenial ya, biasanya tuh anak-anak milenial. Benar-benar. Terus ya yang bisa didengar tuh sekarang banyak kan sosial media yang pakai anak-anak muda gitu. Jadi gue pengen kayak anak muda nih yang harusnya bisa kasih dampak yang positif gitu loh di dalam lingkup sosial media ya. Kan sekarang apa-apa sosial media tuh bisa, ya tanda kutip, bisa jadi baik, baik banget, bisa merusak, merusak banget gitu loh. Karena banyak banget dampaknya tuh sosial media yang ya kebanyakan orang tuh salah pakai kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua. Mhm. Jadi ya itu kenapa gue buat di sini, gue juga mikir kayaknya ini oke deh gitu. Gitu. Jadi lo ada misi juga lah ya, nggak sembarang jual Iya, baju atau desain kayak apa, ada gitu. misi-misi yang ingin lo sampaikan. Tuh. Ya. Berarti ini desain terbaru atau ada lagi yang baru Jo yang Ada yang baru nih sebenarnya, ada yang ini. Jadi kita kalau yang baru lagi simple. Lebih yang kayak desainnya tuh lebih cuman satu nusa, terus oke. share the goodness of Indonesia. Jadi kayak lebih lebih simpel aja gitu, lebih lebih apa ya, lebih desain klasik sih gitu. Namanya Ah, juga sama tuh gitu. simple tapi tetap ada pesan-pesan yang lo ingin sampaikan gitu ya Betul, supaya iya. anak Jadi muda lebih nggak pengen apa ya, positif nggak dan pengen cuman berperan di. punya satu bisnis cuman mikirin untung 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 aja gitu. Jadi pengen juga Mm-mm. buat satu hal yang positif gitu. Dan ini Apa Jo bocoran aja selain sih, itu bocoran yang aja. gimana Nanti juga gimana? satu nusa bakal mau memberikan alat pelindung diri untuk para garda terdepan kita, teman-teman Oke, di wah luar biasa sekali. siapapun itu, dokter, suster dan lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti tungguin aja di IG-nya Satu Nusa. Oke, Jo, kalau gitu apa sih pelajaran gitu yang lo dapat dari bisnis ini dunia yang cukup berbeda dengan yang lo geluti saat ini? Apanya tadi? Pelajaran-pelajaran berharga gitu. Oh, ternyata tuh di bisnis jadi gini. Ada nggak sih gitu? Apa ya? Lebih ini beda banget sih, kontras, bener-bener kontras. Sekontras-kontrasnya gue pertama kali ketemu dua teman gue ini nih, gue kayak pertama kayak, hah, oh kayak gini ya, hah, kok kayak gini ya. Jadi tuh emang bener-bener berbeda jauh. Karena Belajar kalau gitu ya? kalau di atlet kan kita cuman pikiran nih, gue gimana caranya, pokoknya gue latihan secapeknya, semaksimal mungkin, udah gitu kan, istirahat, makan, tidur, Mm. udah gitu. Kalau ini tuh bener-bener kayak kita mesti lihat pasar tuh gimana. Oke. Sekarang lagi rame tuh orang tuh yang kayak gimana, maunya tuh model apa, yang kayak gimana, apalagi clothing kan. Sekarang apalagi masa pandemi seperti ini, itu tuh wah, uji coba itu banyak banget ujiannya. Ujiannya tuh Berarti benar-benar banyak banget. lumayan benar-benar Itu berpengaruh yang juga ya di banyak sih, gue kondisi banyak saat ini belajar, ya. jadi lebih 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 banyak apa ya, lebih banyak hal yang gue dapat sih gitu dari bisnis ini gitu. Oke oke oke. Jo, apa namanya? Lo kalau di deskripsinya aduh susah banget. Kenapa sih lo kayak bisa melakukan banyak hal di bisnis oke, di olahraga juga. Lo juga kan di dunia entertainment juga ya, bisa dibilang seperti itu nggak sih, Jo? Mm-mm. Kalau Pernah di main dunia film. dunia entertain sih I- sebenarnya
ya main film sekali itu doang sih, yang kayak gitu doang. Iya ya. I mean, lo pernah nyobain Ya, ya, mencicipi ya. di dunia itu. Terus kayak ada main iklan apa segala Ya. macam. Gimana eh, lo memanage ini ya? Apa sih? Memanage diri lo gitu loh untuk semuanya biar balance, terus lo prestasinya juga tetap bagus. Gimana sih? Gimana ya? Tetap pertama itu kan berawal semua dari atlet. Gue dari Hmm. bulu tangkis, gue bisa dapat itu semua tuh dari bulu tangkis. Jadi ya tetap harus nomor satu ya bulu tangkis. Dan itu gue selalu bilang sama manajer gue juga, sama segala macam. Gue nggak mau kalau misalnya pun sampai ada iklan pun, gue nggak mau sampai ngeganggu. Kalau bisa Sabtu Minggu aja udah, itu jam yang benar-benar gue free gitu loh. Karena gue kalau lagi latihan diganggu tuh gue marah gitu loh. Bahkan gue bisa sampai tolak, nggak apa-apa. Gue nggak gue juga maksudnya kasarnya gue juga nggak terlalu butuh kok istilahnya kayak gitu tuh. Karena emang gue awalnya di bulu Komitmen utama tangkis. masih di atlet lah ya. Iya, karena lu kan kenal gue juga dari bulu tangkis gitu, istilahnya kayak gitu. Iya, betul, betul, betul. Gitu. Jadi tidak mau terburu-buru untuk merambah atau berpindah ke Iya, ini lain enggak. ya. Tetap fokus di bulu tangkis. Oke, seru banget ngobrol sama Jonathan nih. Ngomong-ngomong, teman-teman yang udah gabung di live kali ini, mungkin ada yang mau kasih pertanyaan juga boleh. Juga ada buat Jonathan kali ini, siapa tahu bisa dijawab langsung. Ini juga ada Jo di feed Instagram waktu Hah? di poster kemarin ada yang nanya, gimana caranya lu bangkit dari kekalahan atau ketika lo sedang down, apa sih yang menjadi motivasi lo untuk bisa bangkit lagi dan lebih baik? Hmm, apa ya? Itu sih nggak gampang. Sebenarnya kelihatannya gampang ya, cuman ya bisa aja ngomong ya tinggal semangat aja, semangat dari orang. Cuman itu benar-benar kalau kalian ngerasain di posisi itu sebenarnya nggak gampang buat buat bisa Hmm, bangkit itu tuh betul, betul. bener-bener susah sih. Yang gue lakuin pertama paling sharing sama keluarga, sharing sama pelatih, itu hal pertama. Terus bawa dalam doa juga, dia bantu supaya Tuhan bisa bantu apapun hal yang kita lakuin, entah itu mungkin kelihatannya udah maksimal hasilnya atau hasilnya belum maksimal, gimana cara kita bisa ngerespon itu dengan hal yang positif gitu. Itu yang paling paling utama gue lakuin sih. Sisanya ya udah baik lagi ke diri kita sendiri, kita mesti introspeksi lagi apa yang harus kita perbaikin kayak gitu. Hmm, hmm. Oke, Jo, ini ada juga yang tanya tadi di komen di bawah sini. Ada top pemain favorit badminton kamu siapa? Berapa berapa salah satu? Lima, lima, sorry, sorry, lupa. Lima. Top five, Lima cowok cewek atau bebas. Pokoknya di badminton yang menurut lo oke dan zaman lo sekarang atau idolakan. zaman dulu? Bebas, campur-campur. eh Lindan, Lee Chong Wei, Lindan. Taufik, terus pelatih gue sendiri, Ko Henry. Kan pemain juga Oke, dulu kan. betul, Terus betul, betul. Kan terakhir siapapun yang menginspirasi lo. terakhir tuh Kolius Pongo. Oh, itu Kolius. dia yang penasaran tadi ya. Jo, sama tadi nih ada nih pertanyaannya agak iseng. Tips ganteng Jonathan apa? Lo pakai skincare nggak sih? Skincare. Bisa Kalau glowing gitu. Ini kan, maksudnya skincare itu kan pelindung wajah ya. iya betul, betul, betul. Biar, Pelindung ya wajah kan lo, kalau gue karena sih lo cuman cuci berkeringat, muka doang. Cuman pakai cuci cuci muka muka doang, biasa. Ya ada sama sunblock lah ya, kalau sabun muka latihan biasa, lari gitu. maksudnya tuh nggak ada yang hal kayak kayak alat-alat Korea yang gimana gimana gitulah ya, itu gue 10 step skincare iya Korea. makanya gue nggak Enggak ada lah itu ya. nggak ada nggak ada. Hmm, hmm, hmm. Terus ini ada lagi yang nanya, yang paling deket di Platnas siapa? Teman Yang paling paling deket. deket Mm-mm. paling anak-anak tunggal ya, anak-anak tunggal sih Tunggal mayoritas Putra. deket. Paling kalau yang sektor lain yang deket mungkin Rian, Fajar gitu. Oke, oke, oke. Terus nih terakhir ya, kita cari pertanyaan yang wadidaw. Drakor, aduh kayaknya nggak deh. Boleh ditanyain, mungkin pada kepo. Jo nonton drakor nggak? Suka Korea nggak? Soalnya nih Drakor. karantina ini kan banyak banget nih yang awalnya nggak suka nonton drakor, Killing Time, ya udah deh nonton Korea, akhirnya takluk juga gitu. Lo nonton nggak?
Gue sih enggak, temen gue sih ada beberapa nonton, cuman Temen gue cuman satu-satunya nonton temennya ya. Korea, nonton drakor tuh cuman Descendant of the Sun doang, udah. Satu-satunya itu Itu doang, udah. doang ya. Udah, nggak ada lagi. Oh, oke, Nggak oke. nonton Terus lagi. itu tidak membuat lo memutuskan untuk menonton lebih banyak atau ya udah cukup Enggak, satu aja. udah kayak, udah. Itu waktu itu, emang sih sekali nonton tuh emang penasaran sih bener. Langsung Hmm. 16-16-nya tuh ditonton gitu loh. Waduh, luar Bener-bener langsung biasa. tour gitu kan, langsung wah udah tonton aja. Iya, iya. Jadi tapi pas udah itu ya udah kayak ya nggak tahu juga, mungkin gue juga nggak terlalu tertarik ke dunia itu. Kalau gue sih ya, kalau gue lebih tertarik sama main Hiburannya game apa sih. berarti, Jo? Kalau gue, Main game. Game apa sih? gue PlayStation, kaset gue banyak banget. Gue lagi main, sekarang lagi main petualangan gitu. Ah, jadi di rumah, di asrama juga nih main game gitu. Suka main Iya, bareng tadi baru anak-anak nggak? selesai main, baru beres main, Ah, baru beres. seru banget. Oke deh, kalau gitu. Jo, makasih banyak ya Sip, waktunya. Udah meluangkan waktu bersama oke, Badminton Indonesia. sama-sama. Ada yang pengen disampaikan gak, Jo? Untuk followers-followersnya Badminton Indonesia atau followers lo, penggemar atau siapapun. Ini mungkin agak sedikit gimana ya, agak sedikit berat, tapi perlu gue sampein sih kayaknya ya. Jadi gue pernah waktu itu pernah bahas, ada salah satu wartawan nanya juga sih waktu itu, cuman nggak tahu itu Mm-mm. diekspos-nya lebih atau enggak. Gue pengen kasih tahu sih ke mereka. Gini sih, dulu gue cerita dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dulu jadi gue punya temen, ya kita tau lah berapa kita dulu, gua siapa lagi, Ginting, San dan lain sebagainya. Itu tuh kita tuh saling bahu membahu gitu loh. Bukan bawa nama Mm-mm. kita sendiri loh, kita bawa nama Indonesia loh. Itu yang paling penting. Satu, nggak dipungkiri kita ada yang bagus, ada juga kan yang lagi turun. Nggak mungkin juara bertiga, nggak mungkin. Itu hal yang mustahil gitu kan. Nah, yang gue pengen tadinya, yang gue pengen dari terlebih lagi fans-fans gue, fans Jonathan, gue nggak mau ada di mana masanya gue lagi di atas, temen gue lagi di bawah, dia tuh ngebandingin gue dan temen gue. Itu pertama. Kalau fans orang lain apa segala macam membandingkan dan menjelek-jelekan gue nggak masalah gitu loh. Gue cuman pengen fansnya Jonathan benar-benar, kalau kalau kalian fans sama gue dan kalian suka sayang sama gue juga, jangan lakuin hal itu gitu loh. Karena tujuan kita satu kok, tujuan kita buat Indonesia. Bukan lu bawa nama Jonathan sendiri, bukan bawa nama si A, bukan bawa nama si B, kita bawa nama Indonesia gitu. Ngerti gak sih? Kayak banyak gue ngerasa ya kita nggak kuat karena di situ gitu. Kita masih bawa nama Mm-mm. embel-embel, ya gue fansnya sini, gue fansnya sini. Kalau kalau atlet gue lagi di atas, bagus dong, tuh kan liatin tuh atlet sini, jangan kayak gini gini gini. Itu yang gue rasa kayaknya Hmm, hal yang bukan yang nggak membangun ya, tapi kalau gue pribadi nggak ngeliatnya kayak sehat ya. itu nggak seharusnya diucapin gitu, nggak seharusnya itu dikeluarin gitu. Ya kalau lu misalnya lu fans si A dan lu nggak fans sama gue misalnya, dan si atlet A lagi bagus, ya udah lu support aja atlet A, lu kasih tahu aja atlet A lagi bagus, jangan sampai sombong ya, jangan sampai apa dan lain sebagainya. Menurut gue itu lebih bijak kalau menurut gue. Nah itu sih yang gue pengen dari fans gue tuh, jangan sampai melakukan hal yang sama seperti fans-fans lain itu, karena kan kita tujuannya satu, Indonesia gitu. Itu aja paling. Jadi kita berharap semoga pecinta bulu tangkis selain mencintai juga mendukung gitu ya, Tuh. perkembangan bulu tangkis Siapapun, Indonesia. Enggak siapapun itu gitu. siapapun, benar-benar. Karena semua berjuang untuk mengibarkan bendera Bendera Indonesia, bendera Indonesia merah putih. itu. Oke, wow, luar biasa banget. Thank you banget, Jo, Tip, inputnya. Makasih juga apa yang sama-sama. disampaikan. Semoga nanti teman-teman bisa dengar, Oke. bisa bisa diterapin juga dan di-share lagi ke Ya. teman-teman lain. Terima kasih, Jo. Sip. Sampai ketemu lagi ya. Nanti kalau live Ya, lagi boleh dong ya boleh. ditodongnya di sini. Oke. Boleh. Sip. Makasih, Jo. Oke, Bye. bye.
Itu dia teman-teman ngobrol bareng atlet edisi keempat bersama Jonathan. Terima kasih yang sudah nonton hari ini. Jangan lupa saksikan juga untuk episode berikutnya. Ada dua atlet, Gracia Poli dan Kevin Sanjay Sukamulyo. Siapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan ke atlet idola kalian. Dan sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.